merupakan kebutuhan akan ya sangat vital ya, akan air dan sehari-hari maupun untuk kebutuhan minum hewan-hewan ternak. Aliran sungai yang sangat jernih ini ada benar-benar kepala ular naga dengan muka dan mulut menganga ya, menganga di atasnya ya, dan kita jadi penasaran, mungkin kita akan lebih mendekat ya. Nah, sambil kemudian melompat-lompat di atas sungai, melompat-lompat di atas sungai. Nah, awas kepreset ya, ternyata sangat licin. Nah, sangat licin ya, dan banyak sayur seladanya ini. Nanti pasti kita akan. Jadi ini adalah suatu tempat yang sangat indah ya, seperti paradise. Dan ternyata ini bukan omong kosong. Nanti di area sana itu ditemukan semacam ada batu dakon, batu burit, batu lumpang, ada beberapa kemudian fragmen pecahan pipisan yang menandakan area ini sebuah area yang sangat panjang sebagai sebuah desa ya, para desa. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Iya, saat ini kita mencoba menelisik sebuah keindahan alam Nusantara tiada duanya, dan kita akan menapaki sebuah jejak-jejak prasejarah, semacam hunian awal masyarakat prasejarah. Neolitik, megalitik ya. Coba kita telusuri. Jadi beberapa batuan patut kita curigai. Batuan di sini memang tergolong masih muda, sehingga kemudian mudah dipahat untuk kemudian bahan-bahan pembuatan candi, pembuatan alat-alat rumah tangga pada masa lalu, seperti lumpang batu gitu ya. Karena batu-batu di sini agak getas, jadi tidak seperti batu andesit atau batu sungai yang sangat keras ya. Di sini memang cukup batu-batuannya cukup aneh. Cukup tidak begitu keras. Nah, hati-hati. Ya, ya. Mas kepreset kan. Beberapa batu besar patut kita curigai karena kemungkinan ada semacam simbol atau jejak di atas batu besar. Misalnya batu dakon atau batu gurit yang menandakan sebuah tanda-tanda tentang peradaban masa lalu. Nah, di sini jalannya mulai berkelok-kelok, namun kita coba cari jalan yang kanan ya. Ini jalan setapak terbuat dari batu, namun ini berkelok-kelok ya. Nah, seperti ini kemungkinan ada semacam jejak-jejak peradaban masa lalu ya, yang patut kita curigai karena batu-batu di sini cukup aneh. Apalagi dekat dengan sungai dan mata air yang merupakan kebutuhan akan ya sangat vital ya, akan air, kebutuhan sehari-hari maupun untuk memberikan minum hewan-hewan ternak ya, atau kemudian mengairi aliran sawah-sawah dan tanaman-tanaman. Bahkan di sini sebenarnya jadi di sini itu ada semacam sayur-sayuran yang ternyata tumbuh secara alami. Nah, masyarakat lokal mengenalnya dengan selada ya, selada air. Jadi ini sebenarnya makanan favorit kampung area ini, sambil mendengarkan suara garengpung yang cukup nyaring ya, dan aliran sungai yang gemericik seperti surga ini ya. Ini nanti kita bawa pulang saja. Ini juga sayur yang sangat favorit untuk daerah ini ya. Nanti kita pulang ya. Nah, banyak di sini. Ini sayuran ya. Nah, sampai sini banyak ini sayurannya. Nah, jadi di sini ini sebenarnya sayuran, ini namanya selada air ini. Ini bisa dimakan ini. Dan ini cukup banyak sekali ini. Nanti kita bawa yang banyak. Biar nanti biar sambelan itu. Iya, bisa disambel terasi, dicocol langsung, atau bisa dioseng-oseng, bisa ini. Kalau dimakan mentah mungkin kayak redup. Oh iya, kita kasih ini saja ya. Kalau dimakan mentah. Nah, coba ya, tanpa dinyanya-nanya dan disangka-sangka, di aliran sungai yang sangat jernih ini
ada benar-benar kepala ular naga dengan muka dan mulut menganga, ya, menganga di atasnya ya. Dan kita jadi penasaran, mungkin kita akan lebih mendekat ya. Nah, sambil kemudian melompat-lompat di atas sungai. Melompat-lompat di atas sungai. Nah, amat kepreset ya. Ternyata sangat licin. Nah, sangat licin ya. Dan banyak sayur seladanya ini. Nanti pasti kita akan memetiknya tepat ini tanpa nyangka-nyangka dan di sana-sana kita menemukan semacam jejak peradaban. Karena jalan cukup sulit ke atas, jadi kita bisa zoom ya dari sini ke sana. Iya, matanya terlihat, matanya sangat terlihat sekali. Nah ini mata bibir ya, kemungkinan ini adalah jejak-jejak peradaban megalitik, neolitik yang sangat berhubungan dengan air, sungai, dan mata air ya. Karena memang ular naga itu juga simbol yang pada waktu itu sebagai kepala pelangi. Jadi pelangi yang melengkung itu bagian bawah itu adalah dua kepala, kiri dan kanan ya, yang dianggap seperti naga, namanya kalamerga. Nah ini kepalanya di situ. Nah ini luar biasa sekali, karena memang jalanan ini kita tidak bisa ini naik ke atas. Selain kemudian kepala ular raksasa ya, yang diduga ini kepala ular naga Raja Antaboga Prabu Angidharma, ada beberapa batu yang patut kita curigai. Ya, yang di sini ini juga patut kita curigai, semacam menhir ini yang berdiri kokoh. Sama juga ternyata menhir yang sangat besar ini juga memiliki mulut. Jadi mulutnya menghadap ke timur, jadi moncong dan moncongnya itu menghadap ke timur ya, batu raksasa ini ya. Jadi sangat besar sekali, ada beberapa batu raksasa di sini, ada yang menghadap ke timur, ada yang menghadap ke barat, ada yang menghadap ke utara, dan ada yang menghadap ke selatan. Jadi di sini luar biasa sekali, semacam simbol-simbol megalitik yang menjaga 8 penjuru arah mata angin. Dan ini sangat-sangat kuno ya. Juga ini peradaban prasejarah, neolitik, megalitik yang sangat besar ya. Nah ini batu yang cukup besar. Dan di depannya itu semacam ada telurnya, telur naga kemungkinan ya, telur naga. Dan ini tertutup semak belukar dan berair, semak belukar dan kondisi yang berair ini dan becek ini biasanya memang habitat ular-ular karena banyak makanan seperti katak, tikus ya, hingga lokasi ini. Tapi sangat indah lokasi ini. Jika kita ke sana ya, hutan pinus dan suara garengpung atau cenggeret sangat nyaring. Jika kamera kita arahkan ke sana, ada sebuah bukit yang sangat misterius, seperti bukit untuk meletakkan jenazah-jenazah seperti di Toraja. Ya, jadi di sana ada beberapa celowok-celowokan di atas batu-batu besar. Di atas batu besar itu ada semacam lubang-lubang. Kemungkinan pada masa lalu bukit ini itu seperti bukit yang ada di Toraja untuk menaruh jenazah dari leluhur-leluhur atau kakek nenek mereka yang sudah sudah mangkat di celowokan. Jadi masa prasejarah itu memang tidak dikubur, iya, masa prasejarah itu selain memang ditaruh di dalam tempayan, ada juga di dalam kubur batu. Jadi batu itu dibuat lesung, kemudian jasad dimasukkan ke dalam lesung, kemudian ditutup batu. Namanya kubur batu atau sarkofagus ya, sarkofagus. Ada juga seperti di Toraja, dibuatkan celowokan-celowokan di tebing, kemudian jasad itu ditaruh di celowokan-celowokan tersebut dengan beberapa arca nenek moyang yang melambangkan nenek moyang. Jadi ini adalah suatu tempat yang sangat indah ya, seperti paradise. Dan ternyata ini bukan omong kosong. Nanti di area sana itu ditemukan semacam ada batu dakon, batu borit, batu lumpang, ada beberapa kemudian fragmen pecahan pipisan yang menandakan area ini sebuah area yang sangat panjang sebagai sebuah desa ya, paradise atau firdaus ya. Dan itu karena artinya masa prasejarah sudah menjadi hunian, masa Hindu Buddha sudah menjadi tempat atau lokasi yang nyaman, misalnya untuk para resi, para pertapa. Kemudian pada masa penyebaran Islam juga ada beberapa nisan kuno. Kemudian masa kolonial juga menjadi sumber mata air, namanya water ledeng, Jubel Water Ledeng Bedriven ya, yang mengalirkan dari mata air ini menuju ke Karisedenan Surabaya. Jadi selama tahun masa-masa kelam di Surabaya karena terkena E. coli ya, wabah pes dan E. coli serta flu Spanyol tahun 1918-an sampai tahun 1920-an, ini Surabaya itu
terkena virus dan wabah ya. Dan itu tidak hanya menyerang penduduk pribumi, melainkan juga orang-orang Eropa termasuk orang-orang kolonial Belanda. Sehingga kemudian Belanda mendeteksi Sungai Mas yang merupakan kebutuhan air bersih akan masyarakat Surabaya sudah tercemar. Sehingga membutuhkan aliran sumber mata air yang sangat bersih dari lereng Gunung Welirang yang harus dialirkan dengan pipa besi atau baja menuju ke kota Surabaya berkilo-kilo tentunya. Ini memang sumber mata air ini yang ada di dekatnya yaitu Jubel ya, itu menyelamatkan pada sejak tahun 1929 ya, 1929 itu sudah menjadi milik Waterledeng Bedrijven atau perusahaan air minum milik kolonial Belanda. Dan ini sesuatu yang sangat berkah. Mata air sebesar ini bukan sungai ini mata air. Di sana tidak ada salurannya, tapi keluar dari celah batu. Ini sebuah anugerah, sebuah keberkahan, sebuah anugerah ilahi yang patut disyukuri dan semoga tetap lestari ya, sehingga kemudian kedepannya sepanjang aliran sungai ini harus ditanami oleh pohon beringin, pohon ambulu, loa, gondang. Ini akan kemudian meningkatkan kualitas air bersih di sini ya, sumber mata air ini. Dan katanya ada 7 sumber mata air yang keluar dari celah batu yang menjadi sungai ini. Semoga kemudian bermanfaat Jasmira ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.